Balik lagi sama Dewa di sini dan sekarang ini kita ada di konten belajar otomotif. Aku udah bareng sama Mas Agung di sini. Owner dari Mercy Tiger 280E ya Mas ya? Betul, 83. Tahun 83. 83. Nah, sebelum masuk jauh ke mobilnya nih Mas, alasannya Mas Agung nih, kita mulai dari awal dulu nih. Kenapa memilih atau menjatuhkan pilihan ke Mercy Tiger ini? Singkatnya sebenarnya gini nih. Dulu istri tuh pengen punya mobil klasik, tapi dia pengen warna putih. Harus putih? Harus putih. Oke. Sementara Mercy saya yang satunya kan Boxer tahun 94 dan dia bilang masih kurang klasik, dia bilang. Oke. Akhirnya kita coba cari akhirnya ketemu lah sama teman yang satu komunitas juga, tapi di Bandung. Dapetnya di Bandung? Dapetnya di Bandung. Nah, terus? Akhirnya di Bandung, tapi kondisinya masih bahan ya. Oke. Bukan bahan pikiran. Balik ke mana nanti? Iya, bahan pikiran juga kan kita bangun. Bener. Uniknya, semua dari proses ngeliatin tuh barang gimana kita nggak datang ke Bandung Mas. Oke, berarti foto? Jadi, foto, Oke. telepon, kadang video call juga. Akhirnya transaksi juga belum pernah kita ketemu langsung. Buy online semua? Tapi orangnya kita kenal. Oke. Karena dia adalah sekarang dia menjabat sebagai ketua W211 Mercedes-Benz Bandung. Oh, komunitas di sana juga ya berarti salah ya? satu tipe. Nah, kita ketemuan aja buat ngambil mobil aja nunggu 2 minggu. Janjian waktunya? Karena waktu saya juga yang ada. Orang sibuk kayak pokoknya. Singkatnya sebenarnya sih mobil kita bawa nih. Tapi pertama lihat, yakin ini kondisi bisa bawa pulang. Iya benar. Tapi diyakinkan sama yang komunitas sebelumnya, dijamin deh waktu ke Anyer aja juga gaspol 180. Aman ya? Aman, nggak putus. Yaudah kita bawa. Ternyata bener. Aman sampai Cilacap. Berarti itu Mas Agung dari Bandung ke sini bawa sendiri? Dibawa sendiri. Gitu. Dan tuh nggak langsung masuk rumah. Langsung ke? Istri jangan sampai lihat dulu. Oh, surprise. Bahaya, sudah dulu. Malah nanti nggak jadi. Oh, karena dia mungkin kurang suka nantinya ya? Tadi mobilnya jadi masih bahan pikiran. Masih bahan. Oke. Kita masukin langsung ke bengkel. Langsung ke bengkel. Nah, bengkel ini ya saya cuman bikin lah bagus. Saturasi warnanya juga saya pengen balikin original. Nah, kebetulan tukang catnya itu dulu juga suka pernah bekerja di salah satu bengkel yang suka restorasi Mercy juga. Oke, jadi dia paham ya. Cara ngelepas part body itu juga kan perlu hati-hati banget nih. Nah, dia paham. Ya sudah. Itu kurang lebih makan waktu, masih ingat 6 bulan, Mas. Untuk dari Bandung ke Purwokerto dan membuat itu lebih betul, Bandung Cilacap, sorry. Oh ya, sorry. Bandung Cilacap itu memerlukan waktu 6 bulan. 6 bulan. Start dari bengkel ya. Dari bengkel di Cilacap sampai selesai jadi itu 6 bulan tuh hanya body. Hanya body. Sambil saya nunggu beberapa part kayak interior yang tadi saya ceritain. Dalam masa permajaan dalam pakai 6 bulan tuh pasti kan kita harus benerin yang lain dulu. Ada maintenance lainnya. Body udah selesai, mesin. Lanjut mesin. Okay. Mesin udah selesai, interior. Oke. Interior udah selesai, terus kaki-kaki. Jadi hampir full semua dimanjakan ulang 2 years. 2 tahun. Sampai clear semuanya. Betul. Dan itu aja masih menyisakan beberapa PR sebenarnya. Yang belum dapat sampai sekarang. Karena statusnya waktu itu masih jadi mobil kedua. Oke, belum utama ya. Belum utama. Oke. Jadi alasan utamanya adalah karena istri. Oke, jadi menyenangkan istri ya. Oke. Build with love. Oke. Nah, kita mau mencoba untuk eksteriornya dulu nih Mas. Boleh, eksterior. Semuanya masih ori. Saya masih pertahankan sesuai original sesuai katalog. Orisinilnya itu dapat dari Bandung sudah seperti itu atau ada beberapa yang perombakan? Di Bandung tuh masih ada beberapa part yang kurang. Oke. Jadi saya lengkapi kemudian. Kalau untuk kaki-kaki nih Mas, kayak velg itu memang seperti itu. Saya dapat dari gitu Mas. Udah begitu ya. Yang owner sebelumnya juga suka original juga. Gitu. Jadi untuk velgnya masih original semuanya. Itu memang untuk tahun yang cuman hanya 83 kalau nggak salah begitu ya Mas modelnya? Atau ada lagi? Kalau yang pakai velg kaleng itu di tahun-tahun awal kemunculan juga ada kayak gitu. Cuman di injeksi yang di tahun 83 itu ya mungkin baru di tahun 83 itu aja. Yang itu dimunculkan. Karena di tahun 84 itu udah pakai Intra. Terus dan juga ada yang pakai velg mungkin ya perubahan apa gimana, cuma menurut saya sih sesuai standar aja. Velg sampai bautnya aja masih ori Mercedes. Bautnya masih full bintang ya, bautnya ya. Empat ini kan ya? 5. Oh 5, oke. Kalau untuk permasalahan atau kendalanya berarti untuk kaki-kaki nggak ada ya? Karena untuk velg memang masih bawaan seperti itu ya? Paling kita permajaan di sektor kayak suspensi. Oh, biar lebih nyaman terus ya? Kayak linkage, stabilizer, atau busing ya. Atau mungkin yang paling krusial adalah gardan. Itu dia. Karena mobil tua nggak cuma gardan tapi kopel juga. Ya meskipun untuk sekarang mungkin udah cukup, tapi sebenarnya saya masih kurang perfect. Masih kurang juga. Masih kurang balance. Oke. Dari hal interior Mas yang
Itu kan masih ori semua berarti? Ori semua. Yang paling susah untuk merawatnya nih mas? Sebenarnya kalau dibilang paling susah enggak ya, tapi karena iklim kita tropis, mungkin dashboard ya, udah mulai agak meletak. Itu biasanya wajar sih, biasa tahun segitu. Cuman kalau saya mending mencegah supaya dashboard itu nggak meletak. Gimana caranya? Oke. Paling ya jangan sering kejemur. Oh iya, yang tempat yang teduh ya mas ya. Betul, bagian yang kayak kayu itu mas, itu full memang orisinal. Masih ori mas. Sebenarnya kalau untuk mencari yang baru, untuk memperbarui itu ada nggak mas? Masih ada nggak? Beli baru kayaknya sih nggak ada. Ada tapi agak susah. Power window dan segala macam semua masih di tengah orisinal. Itu masih berfungsi dengan baik. Semua Mercedes-Benz yang saya tahu untuk kayak mungkin di seri Tiger atau Boxer tuh semua power window di tengah mas. Iya benar. Kalau untuk Tiger itu ada perbedaan. Okay. Pertama mungkin corak kayu ya, karena kalau di mobil sebelum tahun 83 atau mungkin sebelum tahun 80-an itu panelnya masih hitam, plastik. Belum yang kayak kayu sekarang? Belum kayu sekarang. Oke. Kalau misalnya di tahun 83 kayak saya kan masih hitam ya. Tahun 84 tuh sudah mulai ada motif kayunya. Berarti mulai dari 83 ini dong? 83 tuh masih plastik. Masih plastik sebenarnya. 84 85 lah. Udah yang full kayu. Asli kayu. Oke, dan belakang untuk tahun segitu belum ini ya? Ada safety beltnya? Untuk tahun 83 punya saya itu belum ada. Oke. Tapi untuk dudukannya mungkin udah ada. Sudah ada. Cuman orinya itu belum ada yang belakang. Karena memang di tahun-tahun lama juga safety belt memang sebenarnya belum diwajibkan ya mas ya? Belum. Di tahun-tahun seperti itu. Kayak dari interior ada yang dirombak nggak setelah jalanan Bandung Cilacap? Paling karpet ya. Karpet saya coba nyari orisinalnya. Kebetulan saya dapat dari teman juga, ada tuh ori warnanya biru. Aslinya juga memang biru. Asli warna biru. Cuma karena waktu itu masih udah kusam banget, jadi saya simpen, udah saya buang. Jadi saya coba itu foto. Jadi untuk buat nyamain bentuknya gini. Ternyata asli. Jadi saya dapat asli mas. Dikirim dari? Kebetulan temennya ngomongnya dari Jerman ya. Udah saya aja. Cuma kayaknya. Berarti langsung dari sana ya orisinilnya ya. Oke. Terus ada lagi nggak mas selain karpet? Paling ini aja kayak kayak vanity-nya ya, buat pelindung panas yang depan. Itu mulai dari blok depan sampai ini semuanya saya dapat nos gitu lah, baru. Pas banget warnanya biru. Dari? Ya kebetulan teman juga bilangnya ya Jerman. Dia semua beli dari Jerman. Iya karena mau mobil Jerman ya mas ya. Iya saya yain aja. Emang ori emang. Dari interiornya nih, dari interior tadi ada pergantian karpet sama untuk vanity-nya. Yang paling susah untuk dicari vanity-nya. Oke, kita masuk ke mesin nih mas. Boleh. Jadi udah mulai mesin. Mercy Tiger ini untuk spesifikasinya gimana sih mas? Boleh dijelaskan mungkin gitu? Ini yang unik sebenarnya. Jadi Mercedes-Benz itu kan mesin 280E ya. E di belakang itu buat menandakan bahwa itu in-split zoom atau injeksi. Tapi injeksi bukan injeksi elektronik. Dia pakainya berarti? Jadi masih jetronic ya. Kalau setelah orang bilang nanti ngaturnya itu memang nggak berdasarkan electronic control unit atau ECU. Berarti manual gitu atau gimana? Dia settingnya masih kayak karburasi tapi dia tekanannya tinggi maksudnya. Jadi kayak injeksi per debit bahan bakar dan udara tuh di setting berimbang per tiap silinder. Terus ada lagi yang masuk ke sini mas spesifikasinya? Masih standar pabrik. Bahkan saya cari itu saya lihat waktu pada dibelah. Alhamdulillah itu di dalam tuh nggak ada yang luka barat pun nggak ada. Berarti masih normal semua masih normal semuanya. Jadi saya hanya pakai piston yang aslinya dan belum ada barat. Cuman saya hanya ganti ringnya aja sama kayak jalan metal duduknya saya ganti. Berarti nggak banyak yang ganti. Memang masih sebaik itu kondisinya. Masih sebaik itu. Cuman karena usia saya coba untuk perbarui beberapa packingnya. Apa tuh? Packing head cylinder, terus packing blok bawah. Mungkin yang paling unik adalah begitu saya bongkar tuh ternyata ada salah dari mekanik ya, harus blok karter bawah tuh ternyata rimpil mas. Karena tuh baterainya alloy ya, begitu dia agak kepaksa dikit dia ternyata rimpil kena. Jadi saya harus ganti blok bawah. Nah untuk mesin sendiri saya nggak ada banyak perubahan, hanya menyesuaikan kebutuhan yang cukup aja sesuai standarnya dia lah. Bahkan untuk celah klep juga kita setting standar semuanya ya. Mercy Tiger ini berarti 2800 cc ya mas? 2800 cc 6 silinder. 2800 cc 6 silinder. Untuk perawatannya mas susah nggak sih kalau ngerawat Mercy ini? Siapa tahu nanti ada yang pengen mengkoleksi juga nih atau mempunyai Mercy gitu. Kalau ngerawat Mercy menurut saya ya, jujur kalau buat pemula cari tuh Mercedes tuh dari tangan-tangan kolektor. Karena memang biar terawat ya mas ya? Dia terawat.
Oke. Jangan kolekdol. Koleksi langsung Koleksi didol. dodol. Ya. Oh, koleksi dodol. Oke. Sorry, bukannya itu enggak, cuman kadang memang biasanya cuma dapat barang jual, tapi kadang harus ada dibenahi lagi. Iya. Jadi kalau beberapa kolektor atau teman dekat yang kita sehobi atau satu frekuensi kayak Mercedes, ya better lah di orang-orang kayak gitu. Karena mereka pasti ngerawat dan ngejaganya ya Mas ya. Setahu saya Mercedes-Benz di Indonesia itu ada 3. Pemilik pertama, hobi, dan social climber. Oh, oke. Jadi saran saya buat beberapa teman-teman yang mau pakai Mercy Classic atau gimana ya, biasa satu komunitas gitu. Terus kalau enggak, ya memang dia ya otomatis dalam satu komunitas pasti pehobi ya. Iya, betul. Nah, ya, biasanya kalau pehobi kita bisa ngerti ngerawatnya gimana sih, mulai dari apa aja, apik enggaknya gitu. Yang pasti satu, harganya juga ya jadi pertimbangan. Jangan yang murah banget lah ya. Soalnya bakal jadi bahan pikiran tuh kalau misalnya murah banget. Kalau beli yang mahal, barangnya itu pasti bagus. Ya berani sih menurut saya sih. Untuk ya udah belilah ya. Ya beli gitu. Perawatan nggak susah berarti ya Mas? Nggak susah. Nyari part juga yang penting kita kalau punya link juga gampang-gampang aja ya Mas. Nah, link itu sebenarnya gini. Link itu bisa dapat dari teman-teman yang sehobi. Pasti aku punya nih di toko ini. Teman toko ini dia ada. Rekomendasinya ada. Dan juga teman-teman bengkel. Teman bengkel yang sehobi yang spesialis ya. Kalau teman-teman spesialis pasti dia punya menyarankan gimana bagus, apakah ini harus di replace, apakah ini harus diakalin. Cuma diakalin ya. Tapi kalau kelistrikan jangan diakalin ya. Repot. Tapi kalau misalnya kayak kayaknya masih aman deh, masa pakainya mungkin cuma berapa bulan doang. Tengah waktunya masih aman. Kayak masih aman lah gitu. Tapi toh juga pasti kita berpikir 2 kali apakah tuh ya mau dipakai terus kan enggak kan. Terus harus ganti. Iya, oke. Perawatan tidak susah. Enggak susah. Perawatan tidak susah. Enggak susah. Untuk spare part juga aman ya Mas, masih tergolong aman ya Mas ya. Tapi kalau mau nyari yang baru masih ada nggak Mas? Masih ada. Masih tetap ada ya? Masih ada, saya jamin. Sampai shockbreaker aja masih ada. Tuh, spare part masih aman. Pilihan banyak. Ya, banyak. Harga original bintang, Jerman manufaktur, atau Oke. mungkin kayak 3 partnya Dari Mercedes-nya. Ada banyak. Oke. Udah berapa lama seperti Mas memiliki Mercy Tiger ini? Saya dari 2016. Berarti udah 4 tahun ya? 4 tahunan ini. 4 tahunan. Dari 4 tahunan punya ini nggak? Kisah menarik? Ada. Waktu pas lagi istri pakai, akhirnya saya harus ganti bumper Pajero. Oh. Kenapa ini? Kena Pajero ya. Oh. Bumpernya lepas. Bumper Pajero Jadi ya. sana yang diganti. Saya Ganti bumper sana. Saya ganti bumper sana. Tapi nggak apa-apa lah. Kenyamanannya gimana sih Mas untuk menjadikan akhirnya mobil utama nih biasanya kan memang yang dicari kenyamanan karena dipakai harian. Betul. Untuk Mercy Tiger ini Kalau di waktu saya pakai Boxer sebenarnya kenyamanannya memang dia mobil lebih mudah aja. Kenyamanan kalau pakai Tiger menurut saya sih lebih ke soft suspensinya ya. Oke. Karena dia memang sih ayunannya emang lebih enak. Lebih enak. Enak bahasa ini. Tapi ada satu hal yang menurut saya memang kalau buat harian harus dipertimbangkan lagi. Apalagi di masa pandemi ini kan dimana kita harus mengeluarkan kos tuh harus dijaga. Iya benar-benar. Jadi konsumsi BBM sebenarnya. Dibilang boros banget sebenarnya juga enggak. Dibilang irit juga enggak. Gitu. Jadi mempertimbangkan hal soal konsumsi BBM ya kita harus pakai logika juga. Jadi saya pakainya selang-seling aja. Berapa hari ini gitu? Dari Senin sampai Rabu. Naik motor aja ya. Oh, nanti buat sisanya saya baru. antar istri. Nah nanti di hari Kamis menjelang Jumat saya antar jemput ya pakai. Baru pakai Mercy Tiger. Lebih enak. Mercy Tiger ini masih bisa untuk di jarak jauh masih aman ya Mas? Kebetulan alhamdulillah selama ini saya pakai ke Jogja kadang. Terakhir waktu itu saya touring ya ke Bandung. Oke. Nggak ada trouble sih. Paling cuma belt doang kendor. Karena jarang dipakai. Oh ya satu hal lagi tambahan. Kalau teman-teman pakai mobil klasik lah entah itu Mercedes-Benz atau mungkin brand Euro atau mungkin brand Jepang lainnya itu mobil sering dipakai. Soalnya kalau mobil sering deprok di garasi atau menjadi garasi queen itu saya yakin ada beberapa part yang mungkin akhirnya merongrong untuk diganti. Minimal dipanasin aja. Saya pernah nih ada pengalaman hampir 3 bulan mobil nggak pernah jalan, bahkan bannya itu kempes semua. Saya kaget begitu saya starter mesin jalan ternyata nggak normal kok ada bobol bensin masuk. Ternyata FPR-nya, fuel pressure regulatornya harus ganti. Nah, ya, ternyata dia jadi kotoran yang di tangki itu mengendap, dia akhirnya ke bawah ke jalur fuel line atau mungkin jalur bensin dan itu bikin mampet. Nah mampet itu bikin ada selang yang pecah. Jadi kalau misalnya balik gitu ya? salah mobil Eropa kebakar ya mungkin salah satu mungkin dari faktornya itu ya? Faktor itu fuel line gitu. Oke, jadi memang harus minimal banget dipanasin lah ya. Panasin. Satu keunikan yang pertama kali aku lihat nih Mas di Mercy Tiger ini,
handremnya itu di kanan atas lagi mas. Iya betul. Starter kuncinya di kiri atas kan bener ya. Itu memang menjadi ciri khasnya Mercy atau memang hanya untuk seri itu aja? Tiger aja sih. Hanya di Tiger. Tiger sama mungkin Mercy sebelumnya juga iya. Suka dukanya tadi udah ya mas ya? Sukanya ya mobilnya jadi kelihatan banyak orang. Karena pertama windownya clear. Oke. Dan juga kan jarang nih mobil beredar. Nah otomatis kan jadi banyak orang lihat, gila mobil ini masih jalan. Iya. Apalagi mobil bersih. Iya. Nah, dukanya adalah nggak ada mobil. Nggak ada. Memang senang aja mas ya. Kalau kita senang sama mobil, kita senang sama mobil kita sendiri kayak meskipun tuh ada trouble pun kayak musim nggak kerasa lah ya mas ya. Sekarang gini mas, beri apa sih ya kayak beberapa tips untuk merawat Mercy Tiger yang paling sederhana. Sering diajak jalan-jalan. Jadi kita ngerti kalau ada trouble, ini udah kita ganti. Udah langsung kerasa gitu ya mas. Itu harus bisa segera dibawa ke bengkel gitu. Untuk bengkel nggak susah ya mas ya, karena dari komunitas ada berarti. Kalau dari komunitas sendiri di Cilacap ada ya. Jadi untuk seputaran kayak Jawa Tengah aja udah banyak banget sebenarnya bengkel spesialis Mercedes-Benz. Mau untuk yang klasik sampai yang modern bahkan ada ya. Nah kebetulan kalau di Cilacap sendiri ada itu karena kita jadi satu sama sekretariat. Oke. Jadi nggak susah ya mas ya? Nggak susah. Di Mercedes-Benz Club Cilacap sendiri pun sekretariatnya jadi satu sama bengkelnya juga. Jangan satu kafe juga sebenarnya. Lebih enak ya mas ya? Jadi enaknya kalau misalnya di bengkel sekretariat itu begitu kita touring pasti ada service car-nya. Pasti ya? Pasti. Oke, jadi aman lah ya semuanya mas ya. Jadi nggak perlu takut untuk yang mau beli Mercy Tiger ini ya mas ya? Aman. Semuanya masih aman, masih mudah perawatannya ya mas ya? Gitu. Nah mas, boleh nggak nih kita nyobain mobil? Boleh. Pengen merasakan nih? Justru saya menganjurkan untuk dicoba. bener. Kalau misalnya kita cuma ngomong doang ya bisa. Cuma dicoba kan pasti. Iya, merasakan langsung sensasinya ada di Mercy Tiger gini. Gitu. Boleh kita mungkin langsung coba mobilnya mas ya? Boleh, langsung aja. Oke. Wah gila. Wah kenceng sih ini. Gigi dua. Aku masih nggak. Kamu nggak tahu tiba-tiba pokoknya intinya bantu sebelah sini. Banter kayak? Terus sama apa namanya? Per. Oke, ini tadi kita udah mereview mobilnya, udah ngerasain juga mobilnya. Ternyata masih enak banget mas dipakai. Thank you. Ini pengalaman pertama juga ngendarain mobil Mercy, apalagi yang seri ini. Gitu. Ini pengalaman pertama banget mas, dan ternyata enak. Nagih mas ini kan. Kayak Tiger. Ini kayaknya bakal jadi racun ini mas. Ini enak banget soalnya. Jadi buat yang lagi berminat sama mobil-mobil yang udah lama ini dan punya nilai khusus ya mas ya, ini masih sangat recommended untuk dibeli ya mas ya. Perawatannya mudah, dipakainya masih sangat nyaman sekali, untuk harian pun masih enak banget. Ini tadi aku udah nyobain langsung di sini, bener-bener enak pokoknya. Dan untuk episode belajar otomotif episode kali ini sama Mas Agung, mas terima kasih banyak waktunya dan ilmunya. Ilmunya terima kasih banyak, dan kesempatannya boleh dipinjemin tadi pakai ini. Ini enak banget. Jadi buat kamu yang lagi bener-bener pengen membeli mobil klasik, ini salah satu yang boleh dibeli. Gitu dulu. Sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.